Balik lagi di channel Detik Production. Gak ada tepuk tangan ini. Gak jadi. Hah? Biasa. Siapa tahu kan pada kangen gitu. Biasa aja. Kita mau udah natural aja kan. Gak usah terlalu excited lah, biasa aja. Hah? Oh, kok excited? Iya, berlebih. Oh iya bener. Kayak gue ini belum makan. Iya anjing belum. Belum bangunnya siang sih goblok. Hah? Bangunnya siang lo. Gadang mulu. Dua kilo dari patok ayam. Ada yang baru kan dari kita kan? Kali ini kita mau ngomongin apa Yom? Kita mau review film dari ini sih, Mas Angga Dwi Mas Sasongko yang judulnya Story of Kel. Kale. Kel. Kali ini kita mau review film dari Mas Angga Dwi Mas Sasongko sih, yang judulnya Story of Kel. Kale ya? Oh jadi spin off-nya dari ini ya NKCTHI. NKCTHI ya. Jadi ceritanya si Kale before NKCTHI lah ya. Iya, ini ada satu quote sama si NKCTHI. Di Ini sini kalau misalnya lu udah nonton NKCTHI, lu harus nonton ininya, si Story of Kel. supaya Maksudnya relate, jadi ada hubungan sama si NKCTHI ini. Nah, pemerannya itu ada si Ardhito Pramono. gitu Pramono. Nah, terus untuk si ceweknya itu ada Aurel, itu ini the best, ini favorit juga si Aurel. Anda bersemangat sekali kayaknya ya. Gak apa-apa, gua suka aja, maksudnya kayak suka sama actingnya sih. Hah? Actingnya sih. Actingnya. Oke. Ada Aureli Mormans ya. Mormons. Ya. Nggak tahu ya gue bacanya ya Mormons atau Dia Mormons. setiap perannya tuh sebagai Dinda. Dia salah satu manajer ini ya, dan arahnya. Iya. Dan jadi di situ si Aurel ini berperan sebagai Dinda, dan Dinda ini tadinya tuh sebagai manajer dari sebuah grup band lah. Grup band lah ya dia band. Grup band kan ya, grup band. Gitu. Jadi dia ketemu sama si Kale itu ketika ya itu apa bandnya si Dinda ini manggung. Iya. Manggung ya, iya manggung. Jadi sebenarnya si Kale ini dimintain tolong sama si Dinda buat jadi audisionalnya band si Ara. Tunggu nih, namanya Ara atau Arah? Ara. Ara. Oh, Ara biasa ARAH. Nah, jadi kita di sini mau ngebedah sedikit lah ya, ngebedah sedikit tentang film ini. Cuman gue di sini mau spoiler warning dulu nih Om, kalau yang belum nonton nih. Ya, nggak apa-apa. Ya, soalnya ini kita ada sedikit spoiler dikit lah ya tentang film itu ya. Nah, jadi sinopsisnya gimana Om? Jadi sinopsisnya ini, kisah ini bermula dari ketika Kale sebagai seorang pemusik muda bertemu dengan sesosok Dinda. Ketertarikannya pada musik menjadikan si Kale dan Dinda ini sering jatuh cinta, men. Jatuh cinta. Cinlok lah ya. Cinlok. Ah. Jadi si Kale juga membantu si Dinda untuk lepas dari hubungan toksik sama pacarnya. Jadi ada sebelum si Dinda pacaran sama si Kale ini, sebelumnya dia pacaran sama Argo. Argo. Jadi Argo itu berarti sekarang Pacar ya yang sebelumnya, mantannya lah ya. mantannya. Nah, si Argo ini diperankan sama Arya Saloka. Nah, itu hubungannya agak sedikit toksik. Kalau lu kan Arya Setiawan. Oh iya. Lu setia kawan. Kalau dia toksik. Nah, jadi udah ketemu kan, udah ketemu sehingga dibakaran dengan si Kale. Jadi si Kale ini sebenarnya jadi kayak buat ngebantu si Dinda itu buat melepas dari si Argo, karena si Argo ini orangnya toksik, kasar. Oh kasar. Oh iya benar-benar. Gue juga nonton film itu kayak si Dindanya dimaki-maki segala macem kan, sampai mau dipukul ya kalau nggak salah ya. Toxic lah ya. Toxic lah ya. Masalahnya sepele ini, Gara-gara. cuman dia nggak bisa datang ke acara keluarganya. Wah. Masih ada hari esok. Iyalah. Nggak usah terlalu emosi. Kamu jangan kasar terhadap perempuan. Bangsa, lu lahir tuh dari rahim perempuan. Gas dong. Tapi kan ini cuma sebuah film ya. Iya, ini kan untuk hiburan aja. Hiburan. Tapi kalau menurut gue pribadi pun di film ini tuh kayak apa ya? Sisi emosional itu dapat banget gitu loh. Dapat banget gitu. Pas nonton yang rekomendasi dari lu, dan juga emosi sebenarnya. Emosinya terasa di awal ya, enggak di awal sih sebenarnya. Di sepanjang film pun emosional tuh kayak
pusing kenapa harus begini gitu. Iya. Jadi kayak Terus dialognya juga kena sih beberapa, Iya. ada dialog yang relate sama gua. ya beberapa quotes lah dari si tokoh-tokohnya itu ya pasti ada. Ya sebuah film pasti kalau gue bilang semuanya pasti ada ini dong, ada quotes Pasti ada gitu ya. Heeh. Kalau misalnya kita denger ya, ataupun nanti teman-teman nonton, setiap dialog atau setiap adegan itu pasti ada quotes-nya. Iya. Itu setiap adegan, setiap dialog itu pasti ada quotes-nya. Di salah satu dari quotes itu ya ada beberapa yang relate sama gue juga. Iya. Di sini gue nggak mau memposisikan tentang kali itu cowok jadi kayak wah gue kali banget gitu, enggak. Jadi di film ini tuh kalau menurut gue tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang bener loh. Iya, bingung. Iya. Di awal mungkin kita tahu kayak wah si Dinda ini nggak salah nih karena si Argo yang kasar sama dia segala macam dan bla bla bla. Nah di ending pun kita jadi tahu gitu, di antara kan di ending pun ini posisinya kan si Dinda sama si Kale kan udah menjalin hubungan kan. Udah. Nah kan ada konflik lah. Ada. Kan konflik. Nah kalau lu nonton dengan fokus di situ, lu nggak akan bisa nyalahin ke satu pihak, tapi kalau menurut gua pribadi itu dua-duanya salah. Bukan dua-duanya salah sih, dua-duanya tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena dari sisi si Dindanya pun itu ada salah, dari sisi Kalenya pun itu ada salah, dan ada benernya juga mereka berdua gitu. Ya pokoknya emosional dapet banget lah. Yang menurut gua si Kale salahnya itu karena dia overthinking. Di situ memang kalau lu nonton udah jelas kalau si Ardinonya itu kayak overthinking. Jadi segala sesuatu yang udah dipikirin. Sebenarnya nggak baik juga sih. Yang nggak baik sih sebenarnya kalau Kalau pergi perjuangan, curigaan, nggak bagus juga sebenarnya. Padahal emang kontennya sebenarnya di cerita film itu dia kenapa minta putus sama si Kale ya karena dia selingkuh. Iya, dan dia kayak udah ngerasa nggak ngeklop kali ya, nyaman. Iya udah nggak ngeklop lah musik kali ini, karena kita nggak tahu ya lebih jelasnya. Dalam sebuah film pasti kan ada beberapa konflik yang nggak dikasih tahu gitu. Terus dialog yang gue suka tuh dari Kale pas dia dapat kabar dari si Dinda bahwasannya kalau si Dinda selingkuh itu ditanya sama si Kale, lu kenapa selingkuh? Apa sih yang bisa dia kasih ke lu sehingga gue nggak bisa kasih? Oh iya, terus juga si Dinda tuh ngomong kayak nggak semua hal yang bahagia itu bisa kita dapetin sama orang lain ya, tapi yang bisa bahagiain diri lu sendiri tuh ya lu gitu loh. Yang tahu lu ya diri lu sendiri. Gitu loh. Wah itu Lu berhak bahagia dengan cara lu sendiri. Nah terus juga gue sempat dapet quotes yang menurut gue mungkin ya beberapa pasangan sekarang tuh kayak relate gitu, kayak si Kale tuh ngomong di awal tuh kayak ya kalau saya mah nggak nyakitin gitu. Iya. Ya kan mungkin gue kan di sini kan kayak nggak punya pacar gitu kan. Awas berarti yang nonton marah lu. Dalam pacar lu. Emang gak dong. Siapa? Kirain ya. Oh enggak ada. Ya mungkin di dunia nyatanya pun pasti ada beberapa orang yang kayak kasar gitu ya, tapi mereka juga tetap masih sayang dari pihak si cowok atau si ceweknya, padahal dari pihak si cowoknya atau si ceweknya pun tuh udah dikasarin oleh pasangannya gitu kan. Iya. Nah itu salah satu quotes yang ngena sih menurut gua ya, kalau saya mah nggak nyakitin dia gitu. Terus juga yang kena tuh sebenarnya tuh yang pas di ending sih om, yang pas sebelum ending gitu sama gua tuh kena gitu. Yang pasti Dina ngomong kamu nggak bisa, ini pakai bahasa gua aja ya, kamu nggak bisa nahan aku untuk nggak pergi sama kamu kayak gini segala macam. Terus si Arditonya ngomong gitu kan, aku bingung deh ya, kenapa sih aku harus selalu kehilangan orang yang aku sayang. Itu sebelum Wah. besar. Itu sebelum pertanyaan besar. Jadi gimana ya, agak bingung juga. Kita nggak bisa kayak mengklaim diri kita harus selalu bahagia dengan cara kita sendiri sebenarnya juga. Iya, sebenarnya setiap manusia tuh pasti ada masalah sih. Iya, ya itu udah pasti loh. Itu udah pasti. Cuman caranya aja kita kayak menyelesaikannya atau kita menghadapi masalahnya aja itu sendiri. Dan tahu ya diri kita sendiri sebenarnya. Yang tahu cara untuk menyelesaikannya diri kita sendiri, Bukan orang lain. bukan karena orang lain tuh kayak cuma ngasih pendapat doang mungkin ya. Itu solusi. Tapi tetap kita yang jalanin dengan formula yang kita tahu lah.
intinya sesuai kapasitas lu aja sih. Iya betul. Sesuai kapasitas lu aja. Ketika lu menyelesaikan masalah itu lu harus tahu kapasitas lu semana, jangan dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan gitu. Yang ada malah nanti jomplang sih, Pasti. jomplang. Nah, di sini kita balik lagi ke topik ke filmnya ya. Kurang lebih seperti itu sih sinopsisnya ya. Jadi intinya kalau menurut gue juga pun ini film tuh kayak relate di dunia nyata gitu. Jadi kayak ada sih beberapa adegan yang miss yang menurut gue kayak wah ini kayak terlalu dilebih-lebihin deh. Cuman sisanya tuh kayak anjing relate banget sama dunia nyata gitu. Banyak banget mungkin banyak banget ya sama kalian apa dari peran kalian yang ngalamin hal-hal kayak gini gitu. Dan salah satunya saya. Enggak, di sini kita nggak ada galau-galauan ya guys. Di sini kita cuma buat sesuatu. Kita buat nge-review. ya di sini kita cuma buat nge-review film ya. Kalau untuk galau-galauan masalah pribadi ya. Gua benci sih lagi pas si Dinda bilang karena tapi gue udah selingkuh bilang gitu kan. Menurut gua itu udah cukup buat gue benci sama gue anjing. Tapi di satu sisi dia saling sayang sebenarnya. Iya. Sayang, tapi kenapa? Dan bodohnya si Dinda dia melakukan hal itu dengan sadar. Iya, dan sadar. Dia selingkuh. Tujuannya juga gua nggak ngerti buat apa gitu kan. Ya mungkin kayak tadi ya tujuannya biar si kalian benci sama si Dinda. Dengan cara dia berbicara kalau dia udah selingkuh gitu. Udah selingkuh. Gini loh, ini opini gua aja ya. Kalau kalian misalkan yang punya pasangan udah nggak nyaman sama pasangan kalian, mendingan kalian ngomongin aja gitu. Untuk endingnya nanti seperti apa ya itu urusan belakangan. Intinya kayak lu harus berani ngomong dulu gitu loh. Jangan lu bertindak sendiri. Soalnya kan di dalam hubungan itu lu ngejalaninnya berdua. Bener nggak? Lu ngejalanin berdua, bukan sendiri. Ya gimana caranya untuk lu nyelesain masalah tuh? Ya lu harus selesain berdua gitu loh. Karena kalau lu bilang lu sedang mencari pasangan yang terbaik, men, nggak ada yang pasangan itu yang terbaik. Nggak ada. Pasangan terbaik itu bukan dicari, tapi dibentuk. Itu. Jadi kalau misalnya kan cewek-cewek banyak nih kayak misalnya ada satu pasangan di mana cewek itu bilang udah lu cari aja yang lebih baik dari gue ya. Terus Itu udah pasti sih. terus cowoknya bilang ya sebenarnya nggak ada, kalaupun gua harus nyari yang terbaik sampai kapanpun gua nggak boleh dapetin yang terbaik. Karena menurut kita ya lebih lah pasangan yang sempurna itu yang terbaik itu ya bukan dicari tapi dibentuk. Itu gimana caranya lu harus membentuk sebuah komitmen dengan pasangan lu supaya hubungan lu tuh harmonis lah ya, harmonis gitu. Kalau lu harus nuntut mencari pasangan terbaik, nggak ada men. Pasti setiap sisi manusia tuh ada plus ada minusnya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya jadi gitu sih. Itu saran dari gua aja ya. Ketika lu sedang menjalin hubungan pasangan ya kan, lebih tepatnya ketika lu udah gak nyaman sama pasangan, ketika lu udah mulai merasa kayak anjing ini hubungan dengan sehat nih, lu omongin untuk endingnya nanti lu putus atau enggak ya itu belakangan. Lu harus nyelesain masalahnya tuh secara berdua gitu, bukan lu bertindak sendiri. Entah tiba-tiba lu minta putus, itu salah sih menurut gua, karena putus itu bukan jawaban dari semua. Terus gua tambahin sedikit kenapa wanita itu tuh kayak lu tuh harus peka, lu harus tahu ya kan gua maunya apa. Yang tadi kita bahas ya sebenarnya ya udah segala sesuatu ya udah diomongin aja gitu ya gitu kan. Jangan berpikiran kalau misalnya kita tahu apa yang dia mau gitu kan, nggak semua kan kita nggak bisa baca isi kepala mereka nih. Iya ya kan, kalau misalnya mau hubungannya masih ada ya udah komunikasi aja. Karena intinya dalam sebuah hubungan tuh komunikasi men. Komunikasi. Kalau lu sampai ada miskomunikasi ya berarti hubungan lu nggak sehat. Itu aja sih. Ya Mungkin ada beberapa hal yang nggak harus kita tahu. Ada beberapa hal yang nggak harus diceritain sama pihak wanitanya. Menurut gue ya sah-sah aja. Tapi jangan sampai kita nih sebagai cowok harus baca isi kepala mereka gitu. ya intinya sih ini terlepas dari yang lu bilang barusan, sebenarnya ya cowok sama cewek sama aja sih. Intinya jangan apa ya, kalau lu emang punya kayak apa sih unek-unek lah ya, unek-unek sama keresahan sama pasangan ya lo ngomongin berdua gitu. Di sini gua nggak mau menyudutkan satu pihak ya, entah gua nyudutkan si cewek atau si cowoknya ya gitu. Entah gua cowok gua harus nyudutkan cewek, enggak. Di sini gua cuma mau bilang kalau
ya lu kalau punya masalah lo omongin berdua gitu, jangan diem di depan pasangan lu kayak fine aja, tapi lu di belakang tuh kayak apa ya, ngegerutu lah ya, kayak gimana sih, gitu. Kesel gitu loh jadinya kan. Yang ada lu malah gondok gitu. Ya lu kalau punya masalah lu omongin gitu loh, jangan lu pendem. Bener ini nggak berlaku ke pasangan doang sih ya, kayak ke saudara, ke temen gitu ya. Ya bisa. Iya. Intinya lu kalau punya masalah lu omongin gitu. Di sini kan tadi Om Bade udah ngomong kan beberapa pemerannya ya. Iya. Ada Ardhito sebagai Kale, ada Aureli sebagai Dinda, terus ada Arya Saloka sebagai Argo, mantan pacarnya Dinda, dan juga ada Tanta Ginting sebagai Tanta, Roy sebagai Roy, Gilbert Pohan sebagai Ibe, dan Aziza Hanum sebagai Hanum. Di situ mereka berempat itu di dalam ini ya, grup bandnya lah ya, grup band si Arang itu. Gitu. Untuk lebih jelasnya lagi kalian coba tonton sendiri aja nanti ya. Tadi juga udah dikasih tahu kan kalau sutradaranya itu ada Angga Dwi Masa Songko kan. Nah ini Om, di sini nih. Entah kenapa gue sekarang tuh jadi kayak suka banget sama film Visinema gitu. Karena ini pendapat gue aja ya, film Visinema tuh kayak lebih berwarna gitu loh. Selera sih, mungkin lebih ke selera. Nah, kalau dari film-film Visinema kan yang gue tahu kan ada ini salah satunya Story of Kale, terus juga ada NKCTHI spin-off-nya, terus ada Filosofi Kopi, terus sama ada itu apa sih yang diambil dari webtoon gitu, gue lupa filmnya gitu. Nah, menurut gue tuh film dari Visinema ini tuh untuk sekarang ya kayak lebih berwarna aja sih semenjak Filosofi Kopi. Bener gak sih? Filosofi Kopi, terus NKCTHI, Story of Kale tuh kayak lebih dapet sih, tapi untuk sekelas drama ya. Iya, untuk sekelas drama ya. Emosinya dapet, terus ada beberapa adegan nyariran juga sendiri. Karena kita tertarik sih buat ngebawain ini ya. Iya, karena emang menurut kita pribadi juga filmnya bagus sih untuk ditonton gitu. Nah ini filmnya itu bisa ditontonnya tuh via internet jadi bukan di bioskop atau di mana. Ya, karena kan sekarang lagi masa pandemi ya. Iya. Ada beberapa bioskop yang masih tutup juga. Dan ada beberapa film yang nggak masuk di layar gitu. Iya. Di bioskop. Contohnya salah satunya ini ya. Ya. Nggak Masuk di bioskop ya. Enggak sih kayaknya. Kalau menurut gua ya, nggak tahu nanti kedepannya ketika bioskop udah dibuka atau di mana masuk atau enggak gitu. Kalau menurut gua sih ini enggak. Nah, sekarang kita masuk ke opini atau kesimpulan dari di sini. Gimana menurut Opininya ya tadi di awal udah gue jelasin singkat ya. Film ini bagus karena emosional dapat, terus juga dari ini emosional ini maksudnya tuh dari emosional filmnya sama emosional dari si aktor atau aktrisnya ya. Itu dapat banget menurut gue. Karena sebuah konflik. Terus kalau dari segi teknisnya tuh kayak misalkan pengambilan angle ya Visinema banget lah ya, Visinema banget dari segi komposisinya pas menurut gua ya, beberapa ada yang miss, tapi overall mantep sih dari segi teknisnya ya. Ini tapi opini gua ya, nanti kan opini lu gua nggak tahu ya. Terus dari segi tone color warnanya juga dia kayaknya pakai tone warna natural loh gitu ya, bener gak sih? Kayak nggak dibikin aneh-aneh gitu ya. Ya udah kan ada, cuma sedikit aja dipoles. Kalau menurut gue pribadi sih natural ya. Apalagi ya, kalau menurut gue bagus sih filmnya. Nah, kalau dari lu gimana? Kalau opini gue ya, lo harus tonton sih. Maksudnya kayak opini gue di film bagus, relate sama kehidupan nyata. Lo pasti kalau lo fokus lo pasti dapat emosinya. Karena ini benar-benar ada yang tadi gue bilang di awal ya. Ini ada beberapa adegan yang relate sama gue, yang salah satunya gue pernah diputusin gara-gara ya lo harus benci gue dengan opininya dia, kayak misalnya kurang apa lagi gitu kan, kayak misalnya lu udah selingkuh ya mungkin kalau sekarang kan alasan kayak misalnya lu tuh terlalu baik buat gue, itu template dan itu basi banget. Mas gue apa nih alasan apa yang konkret lepas dari gue sehingga lo putus sama gue, ya itu dengan cara dia ngomong kayak gitu, ya udah gue selingkuh. Mungkin manusia dengan cara selingkuh ini Dengan cara dia berbicara selingkuh, menurut dia ya ini pas buat lu benci sama gue. Oh jadi satu alasan yang ini ya, yang Nampar banget sih, yang nampar. Tapi terlepas dari itu benar atau enggak ya gue juga nggak tahu gitu kan. Cuman intinya emang pengen putus gitu lah ya.
Kalau dari segi teknisnya menurut lu gimana? Bagus gitu, teknisnya bagus. Keren ya, untuk sekelas Pisanama ya, untuk drama apa ya, Drama romance. ya, bagus. Kesimpulannya ya udah, kalau pesan yang gue petik dari sebuah film ini, ya gue setuju sama argumentasi Ardhito gitu. Kalau misalnya dalam suatu hubungan, kalau misalnya lu lagi ada masalah, ya udah kita selesainya secara kepala dingin gitu. Nanti udah kita komunikasi, lu maunya apa, gue maunya apa, kita ambil jalan tengahnya. Karena menurut gue suatu masalah itu pasti ada jalan keluarnya, kan? Pasti ada jalan keluarnya. Walaupun dengan jalan keluarnya perpisahan, walaupun, tapi alangkah baiknya udah kita komunikasi aja, jangan sampai nanti ada salah satu dari kita terus tiba-tiba ghosting gitu kan, hilang. Wah itu menurut gue lah ya. Ghosting ya. Ghosting ya. Sehat gitu. Ghosting gitu. Nggak sehat. Mantap. Udah lah, maksud lu nggak usah yang asik semongko. Sari ses semongko. Jujur saya bilang kalau saya yang gatal-gatal ada yang mati gila. Ya maksudnya ya udah selesai secara kepala dingin aja, kita diskusi, kita tabayun. Walaupun dengan yang tadi gue bilang, walaupun dengan cara perpisahan. Terus kayak misalnya tadi kan, nih gue balik lagi ya, gue sedikit balik lagi kayak misalnya di film ini kan ceritain kalau misalnya si Dinda dia ini terakhir dia bilang dia mau nikah dan dia mau ngajuin kuliah di Jerman. Iya. Dan si Kara itu berusaha untuk nahan gitu lah. Nahan si Dinda untuk nggak pergi sih. Iya. Cuman gue nggak tahu ya untuk nggak perginya itu untuk apa, untuk emang pendidikannya kan dia sekali nggak mau karena mungkin long distance relationship lah ya, kayak LDR gitu, atau hubungannya yang ditahan sama Ale gitu. Ini opini gue aja ya, terserah lu mau setuju atau enggak, atau lu mau nambahin boleh. Menurut gue si Kale ini agak jahat juga kalau misalnya suatu keinginan yang pengen dicapai terus ditahan gitu kan. Karena pada dasarnya kita harus support juga, kalau misalnya kita sayang kita support gitu. Ya tapi mungkin di satu sisi si Kalenya kayak ngerasa apa ya, anjing gitu, gue sayang sama lu tapi lu malah ninggalin gue. Mungkin ya, mungkin dia nahan karena hubungan dia gitu, bukan pendidikannya. Toh kalau misalkan pun di endingnya pun mereka nggak jadi bisa, mungkin ya, ini teori gue aja ya, ini spekulasi gue aja, mungkin sekali juga nggak bakal nahan si Dinda untuk melanjutkan pendidikannya ke Jerman gitu ya. Kalau di endingnya pun hubungannya nggak bubar gitu. Cuma kan karena ini kan di sini konfliknya kan bubar gitu kan, pengen ya pokoknya intinya pengen bubar lah ya, makanya si kalian nahan. Mungkin itu ya dari apa namanya, timeline filmnya ya. Terus jadi kayak misalnya si Dindanya ini dia mau sukses lah ya, dia mau sukses gitu. Terus gua agak kurang setuju sama si Kalenya. Jadi gini, ketika lu ada hubungan nih kan, terus kayak di film ini kan diceritakan kalau misalnya si Kale ini kan ingin membantu si Dinda buat menyelesaikan mini album ya. Iya. Ada beberapa lirik yang ditulis sama dia, emang sebenarnya lirik yang ditulis sama dia itu buat berharap. Tapi menurut si Kale ini bagus lagunya. Kenapa enggak lu aja yang garap gitu kan? Berdua sih, lebih tepatnya berdua. Si Kale sama si Dindanya. Habis itu jadi Kale ini yang tadi dijelasin di film ya, karena si Kale ini overthinking gitu kan, karena pada dasarnya sebenarnya si Dindanya ini biasa aja gitu. Jadi rasa ingin memilikinya si Kale terlalu besar. Jadi itu menurut gue gak bagus juga gitu kan. Kayak misalnya lu gimana ya, lu pengen orang yang lu sayang itu sukses lah gitu kan, pengen maju. Di satu sisi lu ada peran di situ buat ngebantu si pasangan lu sukses. Itu bagus, menurut gue bagus. Tapi yang gak bagusnya menurut gue ya berlebihan tadi, karena rasa ingin memilikinya lu tuh terlalu besar. Jadi sehingga si ceweknya gak nyaman gitu kan. Ini opini gue aja, kalau misalnya lu merasa kayak sebenarnya lu nggak merasa kehilangan sih, harusnya lu nggak merasa kehilangan karena lu nggak memilikinya, harusnya gitu. Belum Memilikinya, iya. Kalau misalnya lu rasa ingin memiliki lu terlalu besar, ya lu tahu resikonya. Semakin lu berharap lebih, semakin rasa kecewa itu datang,
semakin besar. Konsekuensinya sebenarnya itu udah siklus kehidupan sih sebenarnya ya. Jadi gimana caranya lu nge-filter aja gitu. Intinya ya lu harus percaya aja gitu, jangan negatif thinking. Ketika lu negatif thinking, contoh misalkan lu overthinking terus nih sama si, misalkan gua cowok gitu sama si perempuan nih, balik lagi tadi ke yang lu bilang apa, merasa ingin memiliki, gua tuh gede nih ke si perempuan nih. Nah terus lu tiba-tiba di jalan kayak negatif thinking, gua bisa nggak ya sama dia? Tapi kalau gua tembak gua nggak ditolak. Iya. Ya, tolak beneran. Karena apa? Karena lu negatif thinking. Iya. Karena lu negatif thinking dan juga overthinking. Gini loh, kalau misalkan pun lu belum sepenuhnya memiliki dia, ya belum jadian lah ya, bahasa anak mudanya belum jadian. Ya lu nggak harus kayak terlalu otek banget gitu loh, overthinking ya. Jadi gitu, jadi jangan terlalu apa ya, kan kalau istilah zaman sekarang tuh banyak orang-orang yang bilang nggak usah terlalu berharap lah sama manusia. Karena yang bisa bahagiain lu tuh dia diri lu sendiri, bukan orang lain. Intinya seperti itu. Poinnya sih itu ya. Poin itu kesimpulan dan opini dari kita berdua ya. Nah sekarang kita masuk ke rating dari film itu. Dulu. Kalau rating ya, ratingnya nilai. Nilai dari sebelum itu gua karena ada sebagian adegan dari sama gua dan gua bilang anjing itu anjingnya aja keren gitu. Kira sama gua ya gua ngasih nilai 8 sih. Apa? Kalau gue mungkin gue lebih sedikit karena ya sama juga tadi kayak lu kan ada beberapa adegan yang relate, terus quotes-quotesnya juga ada yang relate sama gue. Jadi kesimpulan dari gue kasih rating 9 sih kalau 9. Dari segi cerita, terus emosional dari emosional si karakter atau film itu sendiri, terus dari segi teknisnya. Ya segi teknis ya kita udah tahu lah ya, kayak pengambilan angle, terus tone color warna segala macamnya, pokoknya segi teknis. Plotnya dapet gitu. Endingnya ya kalian nonton sendiri aja deh kalau endingnya deh. Oke, sekian aja video dari kita. Kalau misalnya ada salah-salah tolong dimaafin lah. Ya harus maafin. Pokoknya jangan lupa nih like and share kalau misalnya kalian suka sama video kita. Oke, dari gue Om Badai, Dari gua Arya, see you next video. bye bye. Dah.